Assalamualaikum, sahabat beriman. Banyak fakta ilmiah dan fenomena alam yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Padahal Al-Quran diturunkan pada abad ke-14. Sebelum manusia mengenal ilmu pengetahuan dan teknologi seperti sekarang. Salah satunya adalah peristiwa penciptaan alam semesta dalam teori Big Bang. Dalam teori ini, awal mula alam semesta ini berbentuk satu massa yang besar atau disebut nebula primer. Kemudian terjadilah dentuman besar atau ledakan pemisah sekunder Big Bang yang mengakibatkan pembentukan galaksi yang terbagi dalam planet, matahari, bulan, dan lainnya. Teori Big Bang memberikan penjelasan paling komprehensif dan akurat tentang penciptaan alam semesta. Teori ini diperkenalkan pada tahun 1927. Orang yang pertama kali memperkenalkan teori Big Bang adalah Georges Lemaitre, seorang biarawan Roma Belgia, meski ia menyebutnya sebagai hipotesis atom purba. Teori Big Bang menunjukkan bahwa semua benda di alam semesta pada awalnya satu wujud dan kemudian terpisah-pisah. Ini diartikan bahwa keseluruhan materi diciptakan melalui Big Bang atau ledakan raksasa dari satu titik tunggal dan membentuk alam semesta yang sekarang dengan cara pemisahan satu dengan yang lain. Bukti ilmiah adanya ledakan besar sesuai teori Big Bang ini juga telah dipaparkan oleh NASA. Pada 1989, George Smoot bersama tim NASA meluncurkan satelit untuk meneliti asal mula alam semesta. Lewat instrumen sensitif yang disebut COBE (Cosmic Background Emission Explorer), penelitian itu mengungkapkan bahwa terdapat sisa-sisa ledakan besar alam semesta. Dari berbagai fakta ilmiah, akhirnya teori Big Bang mendapatkan persetujuan dunia ilmiah. Scientific American menuliskan bahwa teori Big Bang adalah satu-satunya teori yang dapat menjelaskan asal mula alam semesta. Jauh sebelum teori Big Bang ini ada, Al-Quran sudah menyebutkan tentang awal penciptaan alam semesta. Padahal ketika itu, tidak ada teleskop untuk mengamati luar angkasa. Ilmu astronomi pun belum berkembang seperti saat ini. Dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 30, Allah berfirman, "Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak juga beriman?" Titik tunggal ini meledak sangat dahsyat, sehingga menyebabkan materi-materi yang dikandungnya untuk terpisah, dan dalam rangkaian peristiwa tersebut, bangunan dan tatanan keseluruhan alam semesta terbentuk. Ketika kita bandingkan penjelasan ayat tersebut dengan berbagai penemuan ilmiah, akan kita pahami bahwa keduanya benar-benar bersesuaian satu sama lain. Selanjutnya dalam Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 47, Allah berfirman, "Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya." Mungkin orang mengatakan bahwa penemuan fakta astronomi dalam Al-Quran bukanlah sesuatu yang mengherankan. Karena orang Arab dikenal maju dalam bidang astronomi. Pengakuan mereka jika orang Arab unggul dalam astronomi, tapi Al-Quran mengungkapkan fakta ilmiah ini berabad-abad sebelum orang Arab unggul dalam astronomi. Subhanallah, semoga menambah gairah untuk terus belajar dan mendalami isi kandungan Al-Quran.